kita kayak ya baju-baju lebaran atau kue-kue lebaran, semua yang berkaitan lebaran tuh pasti naiknya di fase-fase lebaran itu. Tapi kita juga harus berhati-hati. Apakah sifatnya dia ketika musiman, dia bertahannya seperti apa sih keuangannya? Itu yang perlu kita analisa. Nah, ini secara dampak trading asetnya, kalau dia adalah bentuknya pembeliannya tuh landai terus kayak biasa aja gitu. Misal toko kelontong kan pasti dia bersifatnya ada aja terus pembelinya. Nggak mungkin ada seasonal kan. Beda beda sektor, beda tipe. Nah, ini adalah fixed asset atau rata-rata dia ataupun hal-hal ataupun bisnis sektor yang memang selalu ada pembeli itu pasti landai dia. Nah, kalau seasonal dia naik turun nih. Turunnya ya ketika dia udah berakhir seasonalnya, naik lagi ketika musim itu ada lagi. Atau halnya kita ngomongin tentang komoditasnya pertanian ya Bapak Ibu. Musiman ketika panen itu pasti naik kayak gitu. Dia bisa jual dengan cepat. Tapi kalau dia lagi masanya menanam, nah itu berarti kan dia keuangannya landai kayak gitu. Pertumbuhannya dia landai. Pertumbuhan penjualannya karena memang tidak ada yang bisa dia jual. Pertumbuhan penjualan hanya terjadi pada periode tertentu atau bersifat jangka pendek. Nah, untuk borrowing needs kredit UMKM, di sini kredit kecil lah ya, dari konsumer maupun Core BWU, itu bersifat musiman sangat bergantung pada akurasi prediksi penjualan dan kecepatan perputaran kas. Sumber pembiayaan bisa jadi memang dia lagi butuh financing atau butuh KMK atau KI, terus dia bisa jadi labanya naik atau dia laba naik berarti dia sebenarnya nggak butuh modal kerja ya, atau dia butuhnya ternyata pinjaman komersial seperti BBU ataupun SME dan lain-lain. Nah ini, jadi kita yang memastikan juga sebenarnya debitur kita tuh cocoknya tuh produk yang mana sih kayak gitu. Kita kan banyak produk Bapak Ibu kayak ada misal debitur kita mau eh, punya usaha di rumahnya. Nah ini dia mau benerin tokonya kayak gitu itu bisa pakai ataupun bangun sebelah tokonya dia kayak gitu. Nah itu bisa pakai produk apa sih? Nah itu yang perlu kita analisa. Bisa pakai Gria kah atau bisa pakai KPP atau bisa pakai KPP-nya pun cocoknya pakai apa? Supply, demand ataupun yang lainnya kayak gitu. Jadi kita memastikan produknya itu tepat juga dan jangka waktunya juga tepat. Tujuan pembiayaan di sini, pinjaman biasanya membiayai pertumbuhan sementara dalam piutang dan persediaan ini terkait tadi ya, dia ketika musiman. Jangka waktunya, pinjaman harus berjangka pendek dengan pembayaran kembali bersamaan dengan penurunan penjualan. Jadi kalau dia tadi panen, harusnya dia harus habis panen langsung bayar. Jangan sampai kita kasih ketika dia habis panen, kita kasih lag waktu lagi. Jadi misalnya nih jangka waktu apa pertanian apa ya contohnya misal tebu kayak gitu tebu 1 tahun tapi kita kasih 2 tahun setelah panen dia baru bayar nah itu pasti akan menyebabkan likuiditas ataupun keuangan dia akan berantakan bisa jadi uang yang jadi panen tadi dipakai lagi buat yang lainnya jadi nggak bisa bayar ke kita nah, itu sering terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini eh, tambahan pinjaman dari luar diperlukan apabila terjadi yang pertama perubahan perputaran persediaan, yang kedua perubahan perputaran piutang dagang, yang ketiga perubahan perputaran hutang dagangnya dia. Nah, ini kita bisa analisa Bapak Ibu ketika ada kenaikan di ardohnya dia. Kondisinya adalah pelanggan membayar lebih lama. Dampaknya apa? Ini bisa jadi dia membutuhkan pembiayaan calon debitur kita. Atau dia persediaan dia lama terjual. Ini apa penyebabnya? Apakah dia, ini yang perlu kita analisa ya, persediaan lebih lama terjual. Ini karena apa? Bisa jadi juga ada kondisi-kondisi di mana dia tuh membutuhkan pembiayaan. Kayak gitu, pembiayaan misal untuk membeli persediaan yang baru. Tapi kita harus lihat juga, bukan berarti persediaan lama terjual ini juga dampaknya butuh KMK lagi kayak gitu ya. Kita lihat case by case. Kemudian abdoh juga, abdoh ini hutangnya ya, jadi membayar kepada pemasoknya ternyata lebih panjang. Ini dampaknya ya dia udah hutangnya lebih panjang, mengurangi pembiayaan dalam hal dia tuh nggak butuh kayak gitu. Atau di sini juga terkait penurunan.
ketika penurunan di Ardo, pelanggan membayar lebih cepat berarti nggak butuh dong kayak gitu. Karena kasnya tuh lebih cepat jadi kasnya. Kemudian Indo, persediaan lebih cepat terjual. Ini juga persediaan lebih cepat terjual, jadi kas lebih cepat. Nah, itu mengurangi pembiayaan dalam hal dia tuh udah uangnya lebih lebih bagus lah, nggak perlu kita top up lagi atau nggak perlu kita kasih tambahan. Begitupun Abdo, Abdo di sini membayar kepada pemasok lebih cepat. Nah, ini dia bisa jadi membutuhkan pembiayaan. Karena pemasoknya misal nih sebelumnya cuma ngasih tempo 60 hari, tapi terus berubah menjadi 30 hari. Nah, ini ada percepatan pembayaran pemasok kayak gitu. Bisa jadi dia butuh time difference-nya tuh udah berubah kayak gitu, lebih cepat. Nah, itu bisa jadi dia butuh uh, pembiayaan. Di materinya kami share juga ya Bapak Ibu untuk dipelajarin. Nah, tadi kita udah ngomongin yang tadi ada perlambatan ataupun ada kenaikan, kita juga harus tahu identify resikonya kayak gitu. Jadi tadi udah opportunity-nya seperti apa, terus layaknya dibiayain berapa, terus dia tuh sebenarnya lag waktunya tuh berapa hari sih cash flow time difference tadi kayak gitu. Terus untuk menghasilkan kas berapa hari, kita juga harus tahu juga resiko-resiko yang mungkin timbul di dalam sektor-sektor usaha calon debitur kita. Nah, mungkin ini saya mensampaikan beberapa sektor yang harus diperhatikan. Apa aja sih titik-titik kritisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk dua hal tadi ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum masuk ke resiko? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Iya Mbak, silakan. Ya, saya Ido dari KCP Manya mengenai perputaran modal Mm-mm. kerja mungkin ya. Itu kan berarti dihitungnya perputaran persediaan, piutang sama apa ya tadi? Piutang dan persediaan ya. Perputaran piutang tadi Mbak pertanyaannya Mbak. Bukan, perputaran modal kerja, maaf. Perputaran modal kerja. Cash to Kebutuhan cycle-nya ya. kebutuhan bukan Oke, bukan. oke, oke. Mm-mm. Perhitungan tadi. Oke, oke ini ya. Oke, oke, sebentar. Mungkin materinya Bentar ya Mbak. Coba aku lihat. ya Eh, yang ini ya. Yang ini Mbak. belum tampil. Eh, Bukan yang rumusnya tadi loh, Mbak, cara menghitung kebutuhan modal kerja. Ya ini. oke. Mm-mm. Ini kan stok, piutang, kemudian baru dicari, kemudian ketemu kebutuhan modal kerjanya berapa gitu ya. Mm-mm. Nah, apabila ada nih usaha itu yang di akhir periode keuangan itu tidak terlihat banyak di piutang maupun di persediaannya. Karena ini saya pernah ketemu usahanya itu jasa. Dia itu dibayarnya eh, piutangnya itu dibayarnya setiap di akhir bulan. Jadi posisi keuangannya itu setiap akhir bulan itu justru dia ngumpulnya uangnya ada di kas, bukan ada di piutang. Jadi Mm-mm. kelihatan Mm. tidak membutuhkan modal kerja. Jadinya seperti itu. Mm-mm. Mungkin ada solusi kan Mbak yang untuk usaha-usaha mungkin nggak semuanya seperti itu ya. Mungkin ini Mm-mm. hanya spesifik dia memang usahanya. Jadi dia ngumpulnya di kas. Sedangkan di sini dalam perhitungan kebutuhan modal kerja itu kas kan tidak Mm-mm. diperhitungkan Mm-mm. dalam rumus ini. Mungkin itu Mm-mm. Mbak. Oke, tadi kasnya dia berarti tinggi di setiap bulannya ya. Tapi Di akhir bulan ya. di akhir bulan. Tapi sebenarnya dia kebutuhannya buat apa Mbak? Yang tadi jasa tadi. Kita lihat dulu. Dia ada kontrak lain dengan ada tambahan kontrak gitu. Dia ada kebutuhan, misal dia manpower, contohnya gitu ya Ya, Mbak. Nah, benar manpower. biasanya kan Kemudian kejadian manpower kan. iya ada Dia manpower, kontrak baru gitu kan. punya kontrak baru. Tapi kasnya naik. Ya, emang ini special case ya Mbak. Tapi bisa kita lihat juga kalau manpower kan ada laporan keuangan setidaknya home statement gitu ada nggak Mbak? Nah, maksudnya, Ya mm, pendapatan laporan pendapatannya ada. nah, laporan pendapatan, oke. Maksudnya di situ kan kita bisa lihat ya, kontrak dia yang baru itu dia tuh butuhnya tuh berapa sih? Kemarin butuhnya berapa contohnya Mbak? Manpowernya. Misalnya eh, kemarin itu
2000-an mau nambah sekitar 200 apa 300-an lagi gitu. Hmm, sebenarnya kita bisa lihat kas, kalau dia kasnya naik, tapi eh, piutangnya juga nggak berpengaruh ya, karena kan dia nggak ada persediaan juga. Hmm, Jadi kita mm, mainkannya di itu peningkatan modal kerjanya jadi naik melonjaknya ya. cukup tinggi. Hmm, tapi Asumsinya itu. Coba itu pasti jadi pertanyaan kan. Ini kenapa nih gitu. tapi Terus peningkatan agak modal dia naik itu juga bersamaan dengan kas naik di akhir bulan itu, Mbak. belum. Oh kas. Oh dia setiap periode itu kasnya tinggi gitu Mbak. Lawannya kas Jadi di apa, Mbak? Jadi kan kalau misal dalam laporan keuangan kan dia kasnya masuk, harusnya dia lawannya apa ya kalau di perusahaan jasa itu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari laporan, coba ya Mbak, aku pernah manpower soalnya, tapi aku agak lupa cara menganalisanya seperti apa. Kemarin aku coba buka ya datanya. Gak apa ya sambil kita belajar Bapak Ibu manpower nih. Ini produknya kemarin apa Mbak? BWU. BWU ya. Wisata kuliner. Contoh aja ini Bapak Ibu ada, ini usahanya adalah manpower waktu itu. Tapi ini memang kredit menengah waktu itu. Tapi di sini kita bisa lihat ketika ada kasnya naik, seharusnya ada juga kita lihat nih kan, misal dia kas dan setara kasnya dia naik nih di kalau ini year on year sih. Tadi kan ceritanya dia tiap bulan naik, tapi seharusnya di dalam satu periode tahun di akhir tahun dia kan seharusnya memang kasnya dia tinggi ya. Kasnya dia tinggi, tapi di sini kita bisa lihat juga ada kenaikan dari contohnya ya. Belum Contohnya juga di-share ya Mbak. eh belum ya? Aku udah nge-share sih. Nggak kelihatan ya, ntar. Kasih materi. Oh ya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini waktu itu saya proses usaha manpower, tapi ini untuk kredit menengah waktu itu. Jadi laporan keuangannya, Ya, sudah tampil Mbak. jadi laporan keuangannya kasnya kan di akhir tahun dia juga ada gede nih kayak gitu, lumayan gede lah. Ini juga waktu itu jadi pertanyaan kasnya secara year on year-nya dia naik drastis ini di tahun akhir 2024. Tapi piutangnya juga tinggi juga persentasenya 20%. Walaupun secara tahun-tahun yang lain dia masih cukup lebih rendah. Tapi kan seharusnya Mbak, kalau manpower tuh kan juga ada tempo kan Mbak. Mbak mau mau Mbak siapa Mbak izin? Ada tempo Iya juga Mbak. kan Mbak? Ada tempo juga kan Mbak? Iya, tapi kebetulan ini dia siklusnya itu memang pembayaran dari perusahaannya Mm-mm. itu dibayarnya pas akhir bulan. Nah, berarti temponya 30 hari per akhir bulan kan Mbak? Seharusnya
eh, Iya, ada lag waktu 30 hari yang seharusnya itu tercermin di dalam piutang usahanya dia. Tercermin nggak, Mbak? Karena ada tempo 30 hari tadi. Misal nih, tanggal tanggal lah. iya, tapi Mm-mm. ini pas tanggal 31. Jadi kan Jadi tidak terlihat besar itu jadi piutangnya di akhir di periode laporan keuangannya. mm-mm, di apa di laporan keuangannya itu ataupun di data keuangannya itu terbacanya cuman kasnya aja yang gede, tapi tidak diikuti dengan Iya, piutang usahanya dia. Gitu kan? piutang usahanya sudah terbayar kan Sudah maksudnya terbayar. pas perbedaan Nah, itu. Dan memang sebet tercermin juga di rekeningnya setiap akhir bulan tuh memang ada saldo gitu. hmm, hmm. Tapi kalau di nalarku sebenarnya ketika dia tadi eh, kan terbayar di setiap akhir bulan. Berarti kan di tanggal satunya dia kan kosong lagi nih Mbak, nyerahin manpower lagi, belum Betul, dibayar bayar lagi. gajian dia di awal Heeh. bulan. Nah, berarti kan lag waktunya dari tanggal satu ke tanggal berapa akhir bulan, itu kan ada lag waktu yang seharusnya tercermin di piutang usahanya. Itu sih yang mau aku tangkepin, Mbak. Ya, kalau Heeh. piutang itu pasti tercermin tapi tidak di akhir periode itu aja sih masalahnya. Sementara Oh, laporan piutang keuangan saya kita masih langsung hilang ya, jadi kas. Oke. di Nggak apa-apa laporan sih, Mbak. keuangan Kalau yang kayak gitu kita sebenarnya bisa korporate dijelaskan. Mm. Sorry, jadi Mbak. nggak kelihatan Oke. masukkan di Mm. kebutuhan modal kerjanya tadi jadi agak Hmm. kesulitan karena di akhir Oh, periode oke, itu oke. karena kas kan nggak masuk di Ya, komponen ya, ya, ya. itu kan Mbak. Ya, 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 ya. Jadi mau sharing itu. Oke, oke. Ya, jadi mungkin kalau di jasa nggak pas ya untuk penghitungan yang tadi ya Mbak, karena ada beberapa komponen yang nggak bisa masuk kayak gitu, ataupun tidak Ya, tercermin lah gitu ya untuk special case kayak betul. jasa, apalagi yang Hmm, misal dia konsultan yang dibayarnya juga masih eh, beda-beda, nggak bisa jadi juga nggak setiap bulan kayak gitu ya. Mungkin tadi lebih pasnya untuk kita ngitung Ardo Indo itu sewajarnya misal digunakan kayak misal dia bentuknya perdagangan atau bentuknya industri pengolahan itu menurutku masih bisa kayak dunia kayak sektor-sektor hotel itu juga menurutku masih bisa lah kita lihat untuk penghitungan cash flow cash ya, timing difference tadi kayak gitu. Tapi kalau ini tadi manpower karena ada piutang usaha yang selalu terbayar dan naik menjadi kas itu jadinya nggak tercermin sih Mbak, betul. Oke, terima kasih ya, Mbak. terima kasih Mbak. Ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kan dari segenap wilayah ya, Bapak Ibu. Ada banyak banget ternyata ada 481. Eh, ada yang mau diskusi Bapak Ibu? Mungkin keterkaitan misal nih dengan adanya perang Iran atau keterkaitan dengan suatu produk tertentu mungkin. Kalau saya sebenarnya di bagian Korp dan BBU. Kalau ada yang mau diskusi boleh Bapak Ibu. Kalau nggak ada, izin saya langsung aja ya. Ya, ada yang mau bertanya Mbak? Ya, ya, Mbak Susi? Mm-mm. Mbak Pira izin Mbak, kalau seandainya kita ada pembiayaan, manajemen pembiayaan dengan case-nya seperti yang seasonal, Mm-mm. itu untuk antisipasi kan pasti penjualannya itu tidak Mm-mm. tidak stabil ya, dia hanya di season tertentu. Mm-mm. Nah, yang bisa apa Mbak, yang bisa membuat kita merasa ini bisa untuk diberikan pembiayaan itu apa ya Mbak yang membuat kita safe sehingga ini bisa kita berikan pembiayaan itu sih Mbak, Hmm, antisipasinya seperti itu. ketika dia tuh seasonal ya. Contohnya apa Bu? Misal kayak baju lebaran gitu ya. Ya, something like baju lebaran, kemudian juga sebenarnya permintaan akan eh, kue-kue mungkin pada saat lebaran. Nah, itu kan seasonal. Kemudian permintaan akan sebenarnya seperti sembako itu kan jadinya seperti seasonal juga kan pada Mm-mm. pada event-event tertentu dia akan membutuhkan tinggi. Nah, tapi di kebutuhan biasa dia akan biasa saja seperti itu. Mm-mm. Kemudian eh, ya contohnya sih kedelai lah, Mbak. Anggaplah kedelai seperti itu.
Oke, sebenarnya Bu, yang perlu kita perhatikan itu juga kita ngelihat ya cash flow dia di luar musiman musiman itu sebenarnya tutup tetap cukup terjaga atau enggak, atau jangan-jangan dia malah minus kayak gitu, atau sebenarnya dia eh, dari penjualan seasonal dia itu cukup untuk hidup ke menjelang panen lagi misal kayak gitu, atau menjelang dia jualan baju lagi untuk bikin bahan jadinya dia kayak gitu tuh yang perlu kita lihat cash flow-nya dia dari dia tiba-tiba peak terus dia melandai. Nah, ketika dia melandai sampai dengan nanti peak lagi, secara cash flow usahanya dia tuh kayak gimana growth-nya? Mungkin nggak growth ya, tapi dalam artian eh, apa ya, secara track record juga kita lihat juga sebenarnya dia tuh ketika seasonal kemampuan bayarnya dia mencukupi atau enggak sih tadi dengan cash flow-nya dia, misal misal dia nyisihin dari pendapatan dia untuk nantinya untuk modal dia lah, modal dia ke depannya itu perlu kita lihat cash flow-nya. Terus kita juga ngelihat sumber pembayaran dia itu dari yang tadi dia pick bukan pick ketika seasonal itu terbayarnya juga berapa lama sih sebenarnya, kan bisa jadi dia ngasih ngejual itu ada tempo juga hutang dagang kayak gitu kan. Nah, itu juga perlu kita lihat juga berapa lama. Terus kalau saya pribadi sih ngelihat dari seasonal ini yang pasti kalau aku ngelihatnya dari eh, di luar musiman dia di bulan-bulan non musiman dia tuh masih bisa bertahan usahanya atau enggak. Karena kalau dia seasonal, dia nggak bisa bertahan. Biasanya 1 tahun berdiri, dia akan udah langsung eh, hilang kayak gitu seasonal itu. Misalnya tiba-tiba aku IRT kayak gitu kan. Saya IRT terus mau bikin kue lebaran. Udah 3 tahun berjalan. Tapi aku nggak konsisten jualannya kayak gitu, atau misal waktu lebaran doang seasonalnya naik terus habis itu aku nggak ngapa-ngapain, udah uangnya aku pakai untuk sisi konsumtif aja, aku nggak beli misal siap-siap siap-siap beli bahan bakunya atau misal improve sesuatu. Nah, itu sih yang kita biasanya saya analisa di luar seasonalnya Mbak Susi kayak gitu. Biasanya kan Kontinuitasnya berarti ya Mbak ya. betul, betul. Kalau rata-rata kan juga kalau di segmen core BWU ini seasonal tuh rata-rata kayak di tebu atau di pertanian, di perdagangan musiman tuh agak jarang. Tapi mungkin di baju-baju lebaran ataupun kue-kue. Tapi biasanya kita nggak terlalu banyak dimain di seasonal. Cuman kalau musiman kita mainnya di pertanian itu sih rata-rata Bu Susi. Nah, kalau tebu ataupun pertanian itu tadi kita jaganya dengan masa panennya dia tuh 1 tahun ada berapa kali sih kayak gitu. Jadi misal 1 tahun 2 kali berarti 1 tahun kita beri KMK itu bayarnya di bulan apa, terus dia per bulan ngapain aja, itu yang kita analisa. Misal bulan pertama dia melakukan pemupukan atau bulan kedua dia habis tuh ngelakuin apa benerin tanah atau dia nanam apa. Nah, itu yang kita biasanya analisa dalam hal seasonal ataupun musiman yang pembayarannya itu pasca panen atau pasca seasonal gitu sih, Bu. Baik, makasih Mbak Vira. Sama-sama, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu ya ke ini. Mbak, Iya, Bapak. ini terkait materinya ini terkait tentang kebutuhan kredit gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan Iya, kredit Pak. calon Iya, Pak. debitur ya. Iya, Pak. Mungkin saya sedikit sharing ya, Boleh, Pak tips Duta. yang istilah mudah ya, yang mudah-mudah untuk diingat gitu. Karena dulu ya alhamdulillah pernah jadi JRM dulu Mbak ya, jadi Iya, Pak. analis tur gitu kan. Nah, terkait dengan kebutuhan kredit ya kalau saya pernah terima apa nih ilmunya dari senior dulu, identifikasi kredit itu gampang aja. Kalau untuk modal kerja itu kita bisa singkat dengan istilah PSK, Mbak. Pernah dengar nggak? Enggak, Pak. Apa itu, Pak? Enggak ya. Jadi PSK ini piutang, stok, dan kas. Nah, Hmm, kalau tadi dari beberapa hal yang disampaikan kan kayak misalkan usahanya jasa, manpower gitu. Ada apa di situ? Di situ ada piutang ya kan. hmm, Kemudian tadi sesional. Oh, pada saat apa namanya hari raya Idul Fitri ada kebutuhan baju Lebaran, kebutuhan kue Lebaran gitu kan. Berarti kan
kebutuhan akan stok ya kan. Mm-mm. Nggak ada juga nanti sewaktu-waktu, oh ada kebutuhan calon debitur kita terkait dengan apa namanya, dia mau ekspansi usaha perlu modal lebih gitu kan. Nah, berarti dia ada kebutuhan kas. Mm-mm. Maka ya secara gampang tadi teorinya kan yang memang seperti Mbak jelaskan gitu ya. Siapa namanya? Ada apa namanya? Ardo, Indo, kayak gitu, Pak. Rasio-rasionya juga Mm-mm. segala tadi saya dengar Iya. gitu kan. Cuma Mm-mm. sih kan kita mah kredit program ini Mbak Kur Mm-mm. BWU itu nggak 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 serigid itu. seribet itu. Mm-mm. Iya, nggak Mm-mm. serigid itu gitu. Makanya apalagi kalau misalkan kita outlet kita misalkan kan kita ini di outlet-outlet ya KCP KCP ya gitu kan yang dekat Mm-mm. dengan pasar, dekat Mm-mm. ruko-ruko, maka identifikasinya itu yang sederhana aja gitu. Kalau tadi Mm. ada di antara tiga itu piutang kah, stok kah, kas kah gitu kan, maka Mm-mm. nah, disitulah kita sudah bisa menangkap peluang. Oh ini calon debitur Mm-mm. ini bisa kita kasih kredit usaha yang berbentuk kredit program. Itu sih Mbak dari saya Mbak sharing aja, Mm-mm. makasih. Ya, terima kasih Pak Duta. Ya Pak, secara simple tadi kan juga ada case ya Pak, case yang kita ambil dari KUR ataupun BWU kayak gitu, toko kelontong. Bagaimana sih kita bisa ngelihat, mengidentifikasi dengan mudah perputarannya, dihitungnya seperti apa. Terus apalagi apalagi KUR sama BWU kayak gitu, KUR dan BWU ini kan terlebih KUR ya, data-datanya simple. Kalau kita cuman tanya, eh biasanya kita cuman datanya kan terbatas ya, nggak kayak laporan keuangan. Kayak tadi contohnya juga lebih simpel, kayak ada HPP, cuman ada persediaan, cuman ada beberapa data ya tadi. Itu yang kita contohkan. Tapi memang ini materi kan materi untuk pemutus. Jadi makanya ini levelnya lebih naik lagi kayak gitu. Kalau BAU kan sebenarnya Bapak Ibu juga sudah tahu kayak gitu kan. Jadi kita lebih POV-nya lebih naik lagi nih, kita nganalisanya seperti apa sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan memang kita praktikal aja gimana sih cara menganalisanya. Satu slide tadi ada yang lebih mudah mempraktikalnya kayak gitu ya. Nah ini kan kita biasanya bisa dapat nih data-data terlampir nih kayak penjualan, HPP, dan lain-lain. Nah, secara Indo pasti kan juga kalau biasanya pemimpin kami sih selalu nanyain gimana perputaran persediaannya kayak gitu, melambat atau enggak. Itu sebenarnya wajar untuk kita tahu kayak gitu. Misal kita mau datang ke toko kelontong, Ibu biasanya belinya ke supplier tuh berapa bulan sekali kayak gitu. Terus biasanya beli itu berapa juta atau belinya apa aja. Nah, itu yang bisa kita analisa untuk perputarannya kayak gitu, perputaran persediaannya, perputaran piutangnya, perputaran hutang. Ini menurut saya basic yang tadi sebenarnya sama kayak kalau Bapak tadi jelasin Pak Duta kan ada PSK tadi ya, apa piutang, stok dan kayaknya kas ya Pak kayaknya. Nah, kurang lebih sama, ada Indo, Ardo, dan Abdo. Ini bahasa secara formalnya tuh bahasanya kayak gimana sih kayak gitu Bapak Ibu. Izin bertanya, Mbak. Iya Pak Dion? Mbak mau tanya, untuk usaha jasa, Mm-mm. misalkan eh, travel umroh atau dia EO lah, EO pernikahan gitu ya. Mm-mm. Dia kan ada, di sini kan kita berbicaranya piutang sama stok ya. Mm-mm. Misalkan dia itu sudah pembayaran gedung, karena kan gedung ini kan harus harus bayar dulu gitu kan ya kan bisa jadi 2 bulan lagi 3 bulan lagi baru dipakai apa acaranya gitu. Nah itu Mm-mm. apakah itu bisa masuk sebagai stok ya, diakui sebagai stok, atau mungkin kalau dia travel umroh dia eh, nimbun tiket gitu kan, tiket biasanya kan 1 tahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya biar dapat lebih murah, apakah itu bisa kita akui sebagai stok Mm. atau komponen lain masuknya? Seharusnya komponen lain ya Pak, usaha IO bayar dulu. Bisa jadi itu tuh kalau sebenarnya bahasa kalau bahasa bakunya tuh dia seharusnya WIP kayak gitu ya. Work in progress-nya dia kayak gitu. Atau bisa kita Kalau sebut itu masuknya ke komponennya ke mana berarti, Mbak? WIP itu bisa masuk komponennya seharusnya dia di bagian A sebagai sebagai bukan, kan harta, dia di bagian harta Pak kayak gitu, work in progress itu. Jadi kalau di laporan keuangan dia masuknya dia seharusnya menjadi
aset lancar ya, work in progress WIP kayak gitu. Oh, Coba berarti ya Pak. nggak bisa Nggak bisa diakui sebagai sebagai stok ya. persediaan, Padahal iya kan dia karena sudah keluar kas juga kan sebenarnya. iya, tapi kalau persediaan, kalau dia diakui sebagai persediaan nggak sesuai gitu Pak. Kalau Hmm. persediaan kan dia IO, terus seolah-olah dia punya sesuatu yang punya dia dulu, terus dia akan pakai kemudian gitu. Jadi kalau Oh, menurut oke. saya kalau secara secara bahasa atau secara pengakuan akuntansinya kayak nggak pas gitu Pak. Lebih pasnya dia diakui sebagai WIP tadi. Mungkin lebih masuknya. Kalaupun Jadi persediaan, kayak pekerjaan dalam penyelesaian gitu ya, Mbak? iya lebih lebih masuk lebih pas di WIP sih Bapak Ibu. Hmm. Dia punya DP, Berarti dia nggak bisa mendp. dihitung sebagai perputaran modal kerja juga ya, kebutuhan perputaran kerja juga ya, kalau seperti itu ya. Iya, karena kan dia komponennya bukan masuk ke. Berarti kalau untuk Mm-mm, jasa yang modelnya seperti ini, berarti yang mm-mm. bisa kita hitung hanya piutangnya aja, berarti pembayaran yang belum dibayarkan gitu ya, jasa yang belum dibayarkan berarti. Iya Pak, kalau tadi kan punya Mbak, tadi ada yang pertanyaannya kan dia, kalau kasusnya kayak gitu kan berarti kasnya dia keluar lebih awal, kayak gitu kan Pak. Hmm. Kas tidak dihitung sebagai apa penghitungan financing needs-nya, tapi sebenarnya dia harusnya tercermin ketika bagian ardoh ataupun eh, abdohnya dia seharusnya masuk masuk dalam komponen situ karena dia sudah mengeluarkan misal bisa juga ya misal dia tapi udah mengeluarkan tapi kalau itu memang dia apa ya diskusi ya Bapak Ibu kalau menurut saya sih tadi karena dia sudah bayar di duluan jadi dia nggak masuk sebagai apa namanya nggak bisa masuk sebagai stok. Stop. Mm-mm. Tapi dia juga karena WIP tadi, coba ya saya cari di materi sebelumnya. Kalau WIP itu bisa dihitungin di mana ya? Bentar, Pak. Kan dia soalnya masuknya current asset. Mungkin ada yang mau berpendapat dulu, Bapak Ibu. Coba saya cari materinya. Izin Mbak Vira, Iya, Pak itu Dino. kalau kayak WIP itu maksudnya kan biaya dibayar di muka ya, kayak pajir Iya gitu. bisa sih biaya dimulangkan. Tapi dia berarti kan nggak bisa kita hitung sebagai Betul. eh Ardo, Indoh ataupun Abdoh tadi juga Ya, ya, Pak ya. ya betul nggak masuk Mm-mm. Ardo, Indo, Abdo juga nggak Mm-mm. masuk. Terus untuk perhitungan PMK perputaran modal kerja juga nggak bisa masuk karena yang bisa Iya. masuk kas Mm-mm. dan Mm-mm. persediaan. Tapi secara PMK seharusnya bisa dihitung sih itu, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Kalau rumus dari yang dulu saya, Mm-mm. pengetahuan saya ya Mbak Vira, kalau biaya dibayar di muka sih memang tidak masuk ke perputaran modal kerja. Mm-mm. Nah, Coba. terus memang kalau untuk bisnis jasa, kalau sepengetahuan saya, Pak Dian sama Mbak Vera, biasanya untuk skimnya kita pakainya sih cuma bisa Pak Dino suaranya kredit, kecil banget, Pak. Maaf. Gimana, cuma Pak? bisa pakai kredit investasi atau refinancing tempat usaha. Jadi syaratnya tapi Oh. jaminan harus tempat usaha kalau mau kita Mm-mm. Mm-mm. dan skimnya supaya cantik dan tidak diusik sama ORIK. Oke. Sepengetahuanku sih gitu sih. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Dino. Mungkin ada yang mau diskusi lagi, Bapak Ibu? Iya sih Mbak, betul sih. Cuma Mm-mm. memang biasanya atau piutang itu sebagai apa namanya untuk yang buat perputarannya apa usahanya gitu sih. Jadi kan tadi kan Mm-mm. sebenarnya uh, membuat kan dia sebenarnya kan membutuhkan biaya di awal, tapi kan akan muncul piutang karena Mm-mm. dia dibayarnya pasti tidak Nggak langsung sebelumnya kan, nih Mbak? ya. Mm-mm. Seandainya Mm-mm. memang dia dibayarkan tepat waktu, harusnya dia nggak perlu butuh modal kerja. Iya, Karena kan sebenarnya nggak ada lag segala waktunya. siklus usaha itu sudah bisa dibiayai sendiri, sudah bisa Mm-mm. biayai Mm-mm. kebutuhan modal dia berikutnya. Tapi Mm-mm. karena tidak ada, berarti itu ada celah di situ gitu. Jadi Mm-mm. makanya piutang yang diperhitungkan. Iya, betul. Seharusnya kan naik di salah satu faktor gitu kan, Mbak? Ya, Berarti kalau misalkan kita mau membiayai pakai modal kerja ya tetap yang bisa dihitung hanya piutangnya aja lebih. Iya. iya, Hutang dagang dia mungkin dia juga ada, Pak, kalau kayak gitu. Ardoh Abdoh. Hutang dagang. Mm-mm. Bisa jadi dia punya hutang dagang kayak gitu.
Ya, ya. Makasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak, mau nanya dong, Ya Pak Pak. Toto. Ini aku kan kemarin itu ada customer, Mm-mm. dia itu punya persediaan barang dagang, ya. Cuma banyak Sediaan ya barang dagang. persediaan. Ya. Nah, persediaannya itu banyak. Terus dia juga punya rumah ya, jamin. Tapi dia harga rumah itu lebih lebih murah harganya lah dibandingkan persediaannya. Kita bisa Mm-mm. nggak sih, eh, pertanyaannya adalah Mm-mm. persediaan barang dagangan itu dijadikan jaminan bisa nggak sih sebenarnya di BNI? Jaminan pokok atau Kan tambahan Pak? kalau eh, dia kan kita minta jaminan aset rumah ya, Mm-mm. sertifikat rumah untuk supaya kita bisa berikan kucuran kredit modal kerja. Mm-mm. Tapi Mm-mm. dia kepengen jaminannya dari persediaan barang dagang dia gitu. Mm-mm. Bisa nggak sih? Itu sih Mbak Eh, pertanyaan. oke. Usahanya apa Pak? Contohnya itu tadi. Tas itu kayak tas yang apa, tas-tas yang buat ngangkut-ngangkut uang, angkut apa gitu ya. Ya. Hmm, Ya, terima kasih Pak gitu. Toto. Kalau dia sebagai agunan pokok pasti bisa ya Pak persediaan modal kerja. Dia kita kasih modal kerja atas usaha tadi tas ya kalau nggak salah tasnya dia. Nah itu bisa dijadikan agunan pokok. Hmm, Tapi agunan hmm. tambahan kan juga ada ketentuannya bahwa agunan tambahan coba Hmm, kita cek ya Pak itu sesuai aturan KPB itu ada aturannya dia fix aset atau dalam bentuk cash call kayak gitu Pak. Nah kalau itu kan persediaan. Persediaan itu pasnya hmm, menjadi agunan pokok. Tapi kalau agunan hmm, tambahan itu adalah dia bentuknya fix asset ataupun dalam bentuk cash call kayak gitu Pak. Pak Toto. Kalau tadi pertanyaannya bisa nggak persediaan tas saya dijadikan agunan? Bisa sebagai agunan pokoknya kayak gitu. hmm. Karena kan memang usahanya dia asal usahanya dia memang tas kayak gitu Pak. Bukan dia usaha lain terus aku punya tas bisa nggak tas ini menjadi eh, bisa nggak tas ini menjadi yang diikat agunan pokok itu nggak bisa. Jadi harus memang usahanya dia tas kita akan ikat sebagai agunan tasnya tadi gitu Pak. Dia dua ya. Dia ada Ada dua dua. sebenarnya. Mm-mm. Tasnya itu dengan jumlah yang banyak. Mm-mm. Eh, Kedua adalah detonat apa? Ketika kita mau masuk ke bandara kan ada detektor, alat detektor itu kan. Mm-mm. Punya alat itu juga. Jadi ada dua jenis barang yang dia jual kepada customernya gitu kan. Oke, Itu yang mau kita biayain atas secara tasnya, NIB, tasnya kan? Atau ada? tasnya, Oh, ada. tasnya. Se- Iya. Oke, secara NIB yang mau Hmm, kita biayain kan memang yang secara tas ya Pak. iya betul. Kalau secara izin usahanya memang usahanya berbentuk berarti industri dia bikin dari bahan mentah kulit menjadi tas gitu Pak Toto. Iya, ada Nah, macam-macam terus ada nah, yang bentuk besi yang tahan api gitu kan. Makanya ngangkut barang, tas-tas yang hmm, ngangkut penyimpanan apalah, dokumen-dokumen. oh iya sebenarnya Pak dalam hal pertanyaannya agunan asalkan tadi memang yang usaha yang kita biayain itu memang eh, tadi bentuknya tas ataupun bentuknya yang lain yang memang tertera di izin usahanya kayak gitu. Itu nggak seharusnya nggak ada masalah Pak kecuali agunan tambahan itu kan memang sudah diatur agunan pokok kalau dia ada ngajuin debitur kita nih misal eh, toko beras kayak gitu yaudah yang kan kita ikat adalah berasnya kayak gitu sebagai Karena agunan kan pokok. kenapa dia mau pakai jaminan yang persediaan barangnya dia daripada dia jaminin rumahnya dia yang begitu harganya cukup tinggi kan. Mendingan dia barang dagangannya aja yang dia, toh pinjaman dia nggak tinggi kan, cuma 1 M, barang dagangan dia 3 M misalnya, kalau dihitung secara cash. Tapi kalau rumah kan dia harganya tinggi, sehingga terlalu tinggi kalau saya jaminkan untuk rumah saya kan gitu Pak. Ya, cuman kan tetap ini ya Pak, ada agunan tambahannya kan Pak, kayak gitu yang dimintakan selain agunan pokok usahanya di atas tadi. Agunan tambahannya tetap memang dia tuh agunannya berkategori kalau kita ya retail produktif agunannya berkategori A. Jadi tanah dan atau bangunan yang dibedakan berdasar tadi kalau di keturunan KPB itu kan sudah diatur dia lead base ataupun
non lead base kayak gitu. Jadi Pak Toto tadi tasnya emang bisa diikat sebagai agunan pokok, tapi agunan tambahannya tetap ada dalam bentuk tanah atau bangunan sih Pak. Nggak bisa Oh gitu. dua-duanya tanah. Nggak bisa Tetap harus dua-duanya ada. tas tadi ya. Iya, iya, iya. Oh, Mm-mm. berarti nggak harus ada juga yang fixed Mm-mm. asetnya dia Ya, ya. betul, betul. Karena dia selalu bilang, wah, saya barang dagangan saya juga nilainya juga tinggi, Mas Toto gitu kan bahasanya. Iya, nggak bisa sih Pak. Lebih ngamanin kita kan soalnya duluan Pak. Mm. Mbak, Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi lagi. Izin ya, lanjut ke materi dulu. Bareng-bareng Pak. Oke, bagaimana sih kita mengidentifikasi resiko, Bapak Ibu? Dan di sini menilai resiko secara komprehensif. Jadi kita ngelihat ada 5C secara karakter. Kita lihat integritasnya calon debitur kita, rekam jejaknya, moral hazard, dan kepatuhannya seperti apa. Perspektif resikonya bisa jadi ada resiko reputasi muncul bila integritas debitur diragukan. Ada indikasi manipulasi laporan ataupun data keuangan, atau dia punya track record yang buruk. Dalam hal misal dia nih seringnya sekarang kita dapat Slick itu ataupun teman-teman apa Bapak Ibu lagi menganalisa Slick sebelumnya, itu pasti banyak ada tipe-tipe debitur yang memang dia sukanya konsumtif. Jadi kayak beli apa terus pakai pinjol, beli apa pakai pay letter kayak gitu. Nah, ada kebiasaan buruk dia konsumtif misal seperti itu atau ternyata banyak histori kan kita bacanya misal kalau di KUR kan kita ngeliat slik 6 bulan terakhir, kalau BWU 1 tahun terakhir. Nah, dalam slik 2 tahun terakhir itu misal terlihat juga 2 tahun yang lalu dia pernah nunggak kayak gitu. Nah, dia pernah ada track record buruk. Jadi misal 1 tahun 2 tahun terakhir itu dia full 1 tahun sebelumnya itu eh, kalau 5. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita juga. Walaupun di 1 tahun terakhir dia lancar kayak gitu. Misal itu perlu kita analisa juga. Misal dia dulunya pernah hapus buku. Nah, kita juga harus tahu hapus bukunya karena apa sih sebenarnya. Terus kita juga kan kita OTS juga Bapak Ibu. Ada pengusul dan biasanya juga ditemani oleh pemutus juga OTS, kita bisa lihat juga sebenarnya dari sekitar rumah-rumahnya dia atau sekitar usahanya dia untuk mengetahui karakter calon debitur kita. Nah, terkait capacity, ini tadi kemampuan menghasilkan arus kas dia, efisiensi dan ketahanan bisnisnya calon debitur kita seperti apa. Resiko yang bisa terjadi itu kemampuan bayar tidak hanya dilihat dari laba, tapi dari konsistensi cash flow-nya dia menghasilkan uang kayak gitu. Apakah ada pelanggan utama dan ketahanan bisnis terhadap gejolak pasar. Nah, untuk capital sendiri di sini, struktur pemodalan, leverage-nya, kemampuan menanggung kerugian, juga kita analisa. Yang bisa terjadi adalah resiko solvabilitas dan leverage-nya. Struktur modal yang terlalu agresif atau pendanaan jangka pendek untuk investasi jangka panjang bisa meningkatkan financial stress. Kemudian secara kolateral, ini pasti kita analisa ya Bapak Ibu, kualitas dan legalitas agunan. Di sini agunan sebagai second way out kita. Pastikan agunan kita marketable, memiliki coverage yang tercukupi sesuai ketentuan dan sertifikat atau legalitasnya asli dan kredibel. Di sini kalau kita berbicara tentang kolateral juga kita harus memastikan bahwa agunan kita itu berdiri sesuai peruntukannya, lahan peruntukannya. Jadi misal ada rumah yang ternyata berdiri di lahan hijau kayak gitu, itu pasti akan beresiko ke depannya bisa digusur kayak gitu karena tidak sesuai peta. Biasanya kan di RDTR ya, RDTR tuh ada kayak gitu kan Bapak Ibu. Satu titik itu dia tuh mm, di rumah itu berada di titik mana, zona ungu, zona kuning, zona merah, zona hijau kayak gitu. Nah, itu yang kita pastikan bahwa jaminan kita tuh tidak ada bermasalah apapun kayak gitu.
nggak ada terkait lahan hijau. Dia memang sesuai lahannya, memang untuk rumah, bukan untuk gedung misal atau hal yang lainnya kayak gitu. Dan pastikan juga marketable tadi. Marketable itu dalam artian yang nggak juga di tepi jurang atau dia bentuknya masih layak huni kayak gitu. Jadi ketika nanti ada kegagalan bayar, kita bisa melakukan tadi penyelamatan dengan lelang agunan juga kayak gitu. Kemudian ada condition, jadi kita ngeliat secara makro, secara ekonomi itu kita sekarang lagi kayak gimana, tren pasarnya kayak gimana, apakah sektornya calon debitur kita nih masih masuk nggak ya sama prospek industri yang memang dituju oleh BNI gitu. Ini lebih ke makro tadi ya, resiko eksternal, perubahan suku bunga, misal ada perubahan suku bunga BI, terus harga komoditas karena suatu keadaan apa global kayak gitu ya terkait perang Iran atau terkait hal-hal yang lain itu akan mempengaruhi seluruh komoditas kayak gitu. Kebijakan pemerintah, misal ada perubahan, tiba-tiba ada kebijakan apa namanya, uh, misal ada kebijakan untuk uh, pemenuhan kebutuhan gula Indonesia, misal seperti itu. Nah, jadinya kan juga yang akan di push adalah misal SGN ataupun dia kebun agung dan yang lainnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini tergantung juga kebijakan pemerintah itu menentukan juga sektor-sektor utama kita tuh ada di mana. Atau isu lingkungan dan sosial dapat mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Misal debitur kita terdampak ada isu lingkungan kayak gitu atau dia masalah limbahnya seperti apa sih misal dia industri pengolahan, pembuangannya seperti apa. Nah, ini kenapa kita perlu tahu juga karena juga nantinya kalau ada apa-apa debitur kita terseret, endingnya juga dia bisa jadi gagal bayar juga ke kita. Ini perlu analisa sektor dan sensitivitas terhadap faktor eksternal. Dalam hal kredit di kredit program atau core BWU, proses manajemen risiko sudah diatur tadi ada CDP Pipeline Management, ada CDP untuk verifikasi kredit, dan ada CDP pemantauan debitur. Kalau CDP Pipeline Management kan sudah terintegrasi di BNI Move ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu dilakukan manual lagi seharusnya. Jadi yang masih manual dilakukan itu adalah CDP verifikasi kredit dan pemantauan. Kemudian kita masuk ke sektor. Di sini kita berbicara risiko-risiko apa sih yang bisa terjadi di sektor perdagangan. Yang pertama terkait penjualan. Bisa jadi kalah dalam berkompetisi kayak gitu ya. Secara otomatis pasti dia penjualannya menurun kayak gitu atau dia tidak mengikuti tren kayak gitu. Bisa jadi juga akan kalah juga sama pasarnya dia kayak gitu. Kemudian secara aspek persediaan barang, resikonya adalah manajemen persediaan distributornya seperti apa. Kalau ini sebenarnya dilakukan ya seharusnya di sektor perdagangan ini. Jadi ketika tadi uh, kalau saya pernah datang ke kayak Mayora dan lain-lain itu salesnya tuh punya tools ataupun debitur tuh juga punya tools sebagai pembeli di Mayora ataupun pembeli di apa namanya di supplier-supplier lain tuh ada suatu ini bentuknya confirm weekly order ini. Jadi dia debitur kita kalau mau order barang itu pasti ada kayak gitu, ada apa ada underlying-nya. Nah, itu kita juga analisa dalam hal kita menilai persediaan barang debitur kita kayak gitu. Tadi kita menganalisa indohnya dia, perputaran persediaannya dia. Dia biasanya beli berapa barang sih kayak gitu, kemana aja sih kayak gitu, terus biasanya beli beli itu on repeat berapa seminggu sekali, biasanya perdagangan paling kecil rata-rata seminggu sekali ya kayak gitu, dia nyetok lagi kopi-kopi, dia nyetok lagi minuman-minuman karena kan kalau perdagangan dia perputarannya cepat banget seharusnya ya persediaan barang ini. Kemudian aspek piutang dagang, bagaimana sih manajemen piutang usahanya dia dengan distributornya dia kayak gitu. Seharusnya di sini debitur itu punya melakukan penagihan secara teratur kayak gitu ya. Untuk koordinasi ataupun untuk menagih piutangnya dia. Nah, ini sih sebenarnya bahasa untuk FMCG. Untuk kemudian rantai pasok itu resikonya adalah lemahnya distribusi dari tadi prinsipal ke distributornya.
Kemudian operasionalnya bisa jadi sektor perdagangan ini ada resiko kejadian gudang kebakaran atau kejadian pasar kebakaran. Bisa jadi juga ada bond fiktif. Kemudian secara resikonya kita bisa menakarnya seperti apa. Untuk yang kejadian gudang kebakaran bisa kita cover asuransi kerugian. Terus ada juga kita kan juga ada asuransi kredit juga. Nah, untuk yang bonds fiktif tadi, kita bisa verifikasi di dua, dua layer. Jadi, layer pertama kan kita pasti minta ke debiturnya kayak gitu. Layer kedua kita minta dari uh, suppliernya kayak gitu. Dalam bentuk apps-nya dia atau bentuk tadi weekly ordernya dia. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk di sektor pertanian, ini secara umum yang harus kita tahu pasti ada resiko hama penyakit. Ini kan ada beberapa wilayah yang mungkin bersinggungan juga sama sektor-sektor pertanian ya. Kalau hama penyakit sebenarnya bisa dimitigasi itu dengan beli bibitnya dari awal itu sudah berbenih bersertifikasi kayak gitu. Kemudian memilih kesesuaian varietas dengan lahan dan iklim. Jadi varietasnya itu biasanya kan macam-macam kayak misal jagung hibrida, jagung macam-macam. Nah, itu biasanya lahan dan iklimnya itu akan juga berpengaruh. Apakah dia di lahan yang di lahan yang tinggi atau dia di lahan yang rendah, terus iklimnya seperti apa, lagi apa nih di suatu wilayah tersebut itu juga akan berpengaruh. Nah, ini juga terkait pemupukan 5T, cara mupuk ininya dia itu juga diperhatikan juga kayak gitu Bapak Ibu. Karena kan biasanya kalau pertanian dia lebih banyak kebutuhannya tuh awalnya buat beli pupuknya kayak gitu. Kemudian yang kedua, legalitas lahan, resikonya bisa jadi klaim kepemilikan lahan, tuntutan untuk penyediaan tenaga kerja. Nah, di sini klaim kepemilikan lahan biasanya kalau di pertanian-pertanian nih bisa jadi lahannya itu belum bersertifikasi ataupun belum belum ada legalitasnya kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu kita mintakan debitur itu sudah mengurus untuk legalitasnya. Kemudian yang ketiga, ketidaksesuaian lahan. Tadi misal seharusnya tebu itu ditanamnya di lahan tinggi atau misal kopi lah, kopi itu ditanamnya tuh di ketinggian berapa. Misal kopi Arabica tuh seharusnya ditanam di lahan paling tinggi, tapi ternyata ditanam di yang lebih rendah. Nah, itu akan menyebabkan ketidaksesuaian lahan, akhirnya produksi panennya juga akan menurun. Jadi waktu kita datang, tadi kita lakukan survei kesesuaian lahan sebelum penanaman. Kemudian secara panen, resikonya yang bisa terjadi adalah pemanenan yang dilakukan secara asal-asalan. Yang bisa dimitigasi secara petani seharusnya ngapain? Jadi di sini teknologi penanganan pasca panen itu bagaimana? Bisa jadi dalam hal kebutuhan modal kerja, dia ada kebutuhan juga buat bikin teknologi ataupun bikin mesin simple ya untuk bantu panennya kayak gitu. Dan biasanya mitigasinya juga panennya di waktu yang tepat kayak gitu. Jadi biasanya sudah ada bulan-bulan tertentu untuk yang pertanian ya Bapak Ibu. Misal tadi kopi, kopi itu rata-rata ditanamnya di bulan apa itu sudah ada ketentuannya ataupun sudah pada umumnya di bulan apa itu ada Bapak Ibu. Ini sudah pernah kami sampaikan juga di materi langsung ke ARM-PRM terkait sektor-sektor khususnya. Ini It's just juga tadi if ada yang mau you PT equipment, Pak Toto, Pak Toto, ini ya, bocor. I'm Oke, talking with assistant. Pak Toto ngomong atau gimana sih Pak? Saya lanjut ya Pak Toto. Kemudian ada resiko pertanian jagung, sama halnya jenis dan kualitas benih. Resikonya tadi masuk kurang lebih semua sama ya. Kalau di pertanian, perkebunan itu pasti resiko-resikonya ya kayak ada hama atau misal dia irigasinya juga nggak em, nggak nggak ada atau bahkan dalam suatu hamparan lahan yang mau kita biayain irigasinya itu nggak nyampe pengairannya kayak gitu itu juga akan berpengaruh banget dengan eh, namanya panen kita nanti sama halnya tadi juga kondisi lahan itu akan mempengaruhi juga alat pengering kalau ini kita ngomongin ya pertanian jagung pasti ketika kadar airnya ketinggian gitu ya, jagung itu juga tidak bisa dijual. Kalau harga terkait pertanian jagung juga resiko yang bisa terjadi adalah fluktuasi harga. Jadi karena belum ada, kalau terkait jagung itu belum ada
harga pakem gitu ya dari dari kementeriannya kayak gitu ya. Jadi yang bisa kita manajemen resikonya adalah ada kontrak antara petani dengan industri. Misal ada industri lebih lebih bagusnya ada industri ya. Jadi misal ada industri pengolahan jagung-jagung kalengan kayak gitu. Nah, ternyata petani-petani kita tuh langsung ngejual ke mereka. Nah, itu kan berarti ada yang beli nih atau pembelinya dia, pembeli utamanya dia adalah si industri ini walaupun dia juga ngejual ke yang lainnya juga kayak gitu. Nah, ini secara manajemen resiko bisa kita takar juga Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanian padi. Kalau resikonya yang bisa terjadi secara hukum, petani wajib mengikuti program pemerintah jika ada program penanaman komoditas tertentu. Ketergantungan pada jaminan asuransi jika gagal panen. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah sosialisasi intensif mengenai regulasi pertanian dan kebijakan penanaman. Kemudian peningkatan literasi petani tentang program asuransi pertanian. Secara teknis, resiko yang bisa terjadi adalah benih dan pupuknya berkualitas rendah. Ketersediaan pupuk terbatas dari pemerintah misal seperti itu. Maka juga banyak petani-petani ini mengambil pupuknya yang non subsidi. Kemudian anomali iklim menyebabkan lingkungan tak sesuai dengan varietas padi. Teknik budidaya tidak sesuai standar dan ledakan hama dan penyakit. Nah, kalau padi ini tiba-tiba misal ada orang misal ada 3 hektar padi, ternyata orang ini nyerangnya sampai ke 2 hektar. Nah, berarti akan ada penurunan panen, kualitas panen ataupun kuantitas panen sampai dengan 50% di lahan yang 2 hektar tadi, Bapak Ibu. Kemudian mitigasi yang bisa dilakukan apa? Kalau kita ngomongin benih, ya pastikan benihnya ini yang sudah bersertifikasi kayak gitu. Biasanya benih yang sudah bersertifikasi ini dia ada label hitamnya kalau nggak salah kayak gitu. Kemudian distribusi sarana produksi yang tepat sasaran dan berkualitas, penyuluhan rutin teknik budidaya padi. Nah, ini biasanya dari Kementerian Pertanian itu ada namanya pendamping, saya lupa namanya. Jadi ada memang eh, satu orang yang dari Dinas Pertanian itu yang dia mengawasi budidaya-budidaya sektor pertanian kayak dia mengawasi budidaya kopi, mengawasi budidaya tebu, begitupun yang lainnya. Terus kemudian harusnya ada di sisi Kementerian Pertanian ataupun dari kitanya sendiri ada sistem peringatan dini serangan OPT. Jadi mungkin bukan sistemnya, tapi kita udah tahu oh misal tiba-tiba ada apa? Ada belut kayak gitu. Nah, itu berarti ada indikasi apa atau tiba-tiba ada lubang di dalam apa? Lahan sawahnya. Bisa jadi itu tikus kayak gitu. Bisa jadi kalau nanti meledak hama tikusnya itu pasti akan berpengaruh juga sama eh, panennya kayak gitu. Dan mitigasinya tadi pengembangan varietas benihnya tadi itu yang tahan iklim. Rata-rata benih yang sudah bersertifikasi tadi itu dia rata-rata itu tahan iklim ekstrim kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian secara manajemen resikonya data pertanian yang tidak akurat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pengendalian pangan. Kemudian yang kedua, pengendalian stok dan harga beras tidak efektif, hanya bersifat tambal sulam. Mitigasi yang bisa dilakukan, digitalisasi sistem data pertanian secara nasional, validasi dan pelaporan data oleh penyuluh lapangan secara berkala, kolaborasi antar lembaga data dan statistik. Kemudian secara finansial, resikonya yang pasti yang akan terjadi adalah gagal panen nggak bisa bayar gitu ya. Gagal panennya bisa jadi karena tadi ada perubahan iklim atau ada hama atau misal yang lainnya. Itu akan menurunkan kemampuan petani untuk membayar kredit. Mitigasinya adalah penyediaan skema asuransi pertanian berbasis resiko jika debiturnya berkenan, asuransi kerugian. Kemudian yang kedua, program restrak pasti ketika dia ada bencana. Ini bencana dalam artian secara apa? Secara wide ya, secara nasional. Kayak misal kemarin ada bencana apa namanya banjir kayak gitu ya. Nah itu bisa pasti ada skema-skema restrak dari kantor pusat yang akan diberikan kayak gitu ke debitur yang terdampak.
Kemudian yang ketiga, diversifikasi sumber penghasilan petani. Kalau dilihat sebenarnya rata-rata petani dia pasti punya dua sumber penghasilan. Jadi misal dia satunya nih dia bertanam padi, satunya kemungkinan dia punya usaha yang lain. Kemudian aspek sosial, resiko yang bisa terjadi adalah komoditas beras sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, ekonomi, dan stabilitas politik nasional. Mitigasinya apa? Penguatan program ketahanan pangan berbasis komunitas. Nah, di sini komunitas dalam artian kan petani ini pasti punya namanya gapotan ya. Biasanya dia kita tergabung dalam gabungan kelompok tani atau ada ketua taninya. Nah, di sini harusnya dia ada tergabung. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa saling ngasih tahu kayak gitu. Oh, ini misal harga beras lagi sekian atau ini ternyata di lahanku lagi ada wabah bereng atau ada wabah apa. Jadi bisa saling memberikan informasi kayak gitu. Kemudian secara pasar, distribusi beras melalui banyak perantara membuat rantai terlalu panjang. Terjadi disparitas harga, petani menerima nilai lebih rendah dibanding tengkulak atau pengusaha besar. Seharusnya ada penyederhanaan rantai distribusi dengan kemitraan secara langsung petani dan konsumen kayak gitu. Kan sekarang rata-rata sentral dari bulognya juga ya. Jadi petani-petani dia akan melewati bulog untuk nantinya bulog menjual ke end user kayak gitu. Kemudian yang kedua, regulasi harga minimum pembelian gabah di tingkat petani. Kalau secara hama dan penyakit standar ya Bapak Ibu ada serangan ya berarti kita seharusnya debitur tuh ataupun petani tahu cara menangani hama tersebut. Untuk pemupukan, pemupukan pasti 5T tadi Bapak Ibu. Tepat jenis, tepat waktu kayak gitu Bapak Ibu untuk eh, nantinya pupuknya sudah tepat semuanya, panennya bisa maksimal kayak gitu dan tidak ada kegagalan panen di situ. Petani harus memperhatikan frekuensi dan dosis pemberian pupuk, terutama pupuk kimia. Misal dia setahun tuh 2 kali panen, berarti 1 tahun tuh dia berapa kali melakukan pemupukan. Nah, itu yang harus kita tahu. Kemudian di sini ada resiko dan mitigasi resiko sektor pengolahan. Dalam hal legalitas, titik kritisnya pelaku usaha belum melakukan pengurusan perizinan usaha dan izin edar. Nah ini sering ya biasanya kalau di industri pengolahan ini dia belum punya eh, BPOM misal contohnya kayak gitu kalau dia jualan ini ya makanan kayak gitu. Karena kan rata-rata misal industri rumahan, dia punyanya NIB-nya aja. Sebenarnya ketika dia nggak punya BPOM itu juga menjadi resiko di kita. Kayak bisa jadi ada penutupan usaha, penarikan produk dari pasaran, ataupun denda. Mitigasi yang bisa dilakukan apa? Memeriksa izin usaha dan izin edar yang dimiliki. Apakah komponen, jadi misal dia usahanya nugget, eh, apa sih bahan-bahan yang digunakan itu sudah lolos standar dari BPOM atau belum kayak gitu. Memeriksa kesesuaian izin edar dengan produk yang dihasilkan. Untuk yang legalitas selanjutnya pangan olahan beku dan tadi pangan olahan siap saji yang disimpan beku itu masa simpannya biasanya 7 hari atau lebih dan diproduksi secara nasional wajib memiliki tadi BPOM. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu calon debitur yang memang dia frozen food, itu wajib ada BPOM. Resikonya tadi yang kurang lebih sama, penarikan produk dari pasaran. Mitigasi yang bisa dilakukan apa? Sama halnya yang tadi, jadi kita cek dulu dia punya BPOM atau enggak, punya izin edar atau enggak. Pemasaran, titik kritisnya adalah ketergantungan pada beberapa distributor toko. Terus resikonya juga pemasarannya akhirnya tidak berkembang. Misal juga apalagi kalau ini ngomongin tadi industri nugget kayak gitu kan. Produknya adalah nugget. Jualannya cuman ke 2 toko. Padahal dia bisa sebenarnya berpotensi untuk jualan secara online untuk membangun saluran penjualan dia lebih luas kayak gitu. Kita juga bisa menyarankan ke debitur kita untuk membuka saluran penjualan yang lain. Kemudian mitigasi risiko yang bisa dilakukan adalah kerjasama dengan distributor ataupun toko lain, penggunaan platform pemasaran digital tadi. Kayak sekarang ada TikTok, ada Shopee, ada macam-macam untuk kita bisa jualan, ataupun debitur kita bisa jualan. Kemudian secara kuantitas produksi belum di skala optimal. Biasanya di sini terlihat bahwa harga pokok produksi lebih mahal
COGS-nya tadi. Ataupun COGS-nya dia lebih tinggi daripada ini harga produk lebih tinggi dari pesaing, bukan COGS. Secara mitigasi resiko produksi seharusnya dilakukan dengan skala yang optimal. Untuk yang sisi manajemen, Bapak Ibu, aspek titik kritisnya adalah manajemen usaha masih bergantung pada pemilik nih, apalagi usaha-usaha yang bersifat eh, ini ya keluarga gitu ya. Biasanya itu akan bergantung banget, apalagi kalau usaha ini bapaknya misal bapaknya tiba-tiba bercerai sama ibunya atau ibunya bercerai sama bapaknya atau tiba-tiba ada salah satu yang meninggal, itu pasti akan membuat ini bermasalah usahanya, usaha yang tadi dilakukan. Kemudian ketika ada manajemen usaha masih bergantung pada pemilik, ini resikonya pasti kalau ada apa-apa, itu ada keterlambatan respon kayak gitu atau pengambilan keputusan gitu ya. Resiko yang tadi juga termasuk mudah mudah goyang usahanya ketika manajemennya tidak kuat kayak gitu ya, atau tidak ada distribusi pekerjaan yang jelas. Jadi misal saya selaku pemilik, ya udah saya cukup sebagai strategiknya kayak gitu. Misal istrinya bagian misal finance, terus anaknya bagian apa. Jadi ada pengaturan secara jelas kayak gitu. Siapa pegang apa, siapa pegang apa. Jadi tidak ada fungsi yang terlalu banyak merangkap. Jadi tidak ada posisi ketergantungan. Nah, ini tadi belum ada pengaturan SDM tuh tadi. Jadi belum ada kepastian ataupun tidak ada job desk yang tetap gitu ya. Kemudian ada penetapan harga jual dan modal. Harga jual produk tidak kompetitif resikonya. Produk kurang laku di pasaran, tidak menarik untuk distributor atau agen. Nah, ini adalah eh, tantangan ya sebenarnya yang seharusnya bisa dianalisa debiturnya. Ketika produknya ini tadi inventorinya melambat nih, ada apa nih sebenarnya? Ataukah debitur nih apa? End user nih shifting dari dia sukanya nugget, misal berubahnya nugget yang ada bubble-bubble-nya kayak gitu. Oh, berarti seharusnya si sisi debitur itu melakukan riset lagi untuk mengembangkan produknya agar menarik bagi end user ataupun distributor ataupun agen yang akan membeli produknya dia. Mitigasi resiko yang bisa dilakukan tadi penghitungan HPP-nya dia atau COGS-nya, penetapan harga jualnya debitur itu juga seharusnya mempertimbangkan juga harga pesaingnya. Jangan terlalu mahal atau jangan terlalu murah. Jadi memang harus BEP tapi juga harus bersaing. Nah, itu juga kita analisa. Jadi ketika kita tanya juga ini jualannya misalnya contohnya ya, kalau di Kurbi BU rata-rata misal industri tempe kayak gitu. Dalam satu pack itu dia berapa gram dan dijualnya berapa. Terus biasanya kan kalau suatu industri itu kalau misal kemarin di Malang gitu ya, di Malang tuh eh, pasti ada pusatnya industri tempe kayak gitu. Nah, itu rata-rata di satu toko ke toko lain tuh harganya sama atau enggak, itu perlu kita juga eh, ketahui gitu Bapak Ibu. Kemudian terkait penyimpanan bahan baku. Kalau tadi ngomong gini adalah frozen food, resikonya adalah bahan baku mudah rusak kalau nggak disimpan dengan baik. Apalagi itu ayam gitu kan, atau daging kayak gitu. Tidak disimpan di freezer, itu akan menyebabkan bahan bakunya mudah rusak, basi, dan tidak bisa digunakan. Atau pasti akan menurunkan kualitas dari eh, produk tersebut. Kemudian ada pemborosan bahan baku, akhirnya beli lagi, peningkatan biaya produksi, kontaminasi pada produk, akhirnya nantinya jadi bermasalah, ada unsur keracunan, seperti itu. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi baik bakteri, serangga, tikus, hewan lain maupun bahan berbahaya. Jadi waktu kita datang juga kita memastikan memang produk ini bersih gitu ya. Bersih itu dalam artian nggak ada kontaminasi yang tadi, hal-hal yang takutnya akan menyebabkan bakteri-bakteri di dalam makanannya. Kemudian yang kedua, perhatikan penyimpanan debitur kita ataupun persediaan dia tuh tipenya apa, FIFO, LIFO, FEVO. Kalau seharusnya makanan tuh juga menerapkan mana yang expired itu yang harus dikeluarkan lebih dahulu. Jadi masa expirednya tuh yang menjadi tolak ukur. Jadi misal expirednya dia produksi di bulan Mei, seharusnya expirednya cuma misal 7 hari, berarti 7 hari itu harus habis gitu. Jangan sampai 7 hari terus dia
produksi lagi kan, baru yang barusan dia bikin juga kayak gitu. Seharusnya yang kemarin dia buat, yang masa masa expirednya 7 hari itu harus diputar lebih cepat. Kemudian gunakan tempat atau wadah sesuai bahan makanan, sesuaikan suhu penyimpanan. Kemudian bahan makanan tidak boleh menempel langsung di lantai. Kemudian secara proses produksi itu harus sesuai prinsip GMP. Resiko yang bisa terjadi adalah pemborosan bahan produksi, bisa terjadi juga biaya produksinya meningkat, kontaminasi. Karena ini UMKM juga Bapak Ibu, kita juga ngelihat juga ya bagaimana dia limbahnya dibuang, terus sanitasinya itu juga kurang lebih kita harus tahu juga. Terus bagaimana dia mengangkut barang jadinya itu bagaimana? Kalau misal dia penyimpanan dan pengangkutannya, apakah dia memenuhi kaidah good handling ataukah yaudah asal aja disimpan, asal aja diangkut kayak gitu. Misal dari pengangkutan juga bisa keterkaitan dari dia dari barang jadi dari si debitur mau dijual ataupun mau diantar ke toko ataupun resellernya dia. Nah, itu pengangkutannya seperti apa itu akan berpengaruh juga. Kalau pengangkutannya juga nggak bagus atau menyebabkan ada resiko nanti rusak, itu pasti nanti si apa resellernya juga nggak bisa ngejual barang tersebut kayak gitu. Apalagi sistemnya adalah titip. Dalam hal kalau laku baru dibayar, nah itu rugi banget sebenarnya. Kemudian penyimpanan produk jadi, kontaminasi pada produk jadi lebih mudah rusak. Produk tidak disimpan berdekatan dengan bahan baku ataupun bahan lain yang sudah rusak ataupun busuk tadi. Penyimpanan harus memperhatikan FIFO atau FIFO dan pengaturan suhu penyimpanan. Kemudian penyebab permasalahan itu biasanya kita harus memahami substansi proses kredit. Tadi kurang lebih ada beberapa ya dari identify opportunity, borrowing needs sampai dengan penyelamatan kayak gitu. Apa aja sih yang perlu diperhatikan? 5C-nya kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita juga teliti ya dan konsisten dalam mericek ketentuan dan mengurangi kebiasaan menjalankan prosedur sebatas formalitas kayak gitu atau sebatas kebiasaannya kayak gini kayak gitu atau terinformasinya dari A seperti ini biasanya kayak gini nah itu dihindari jadi kita harus cek ketentuan terbaru karena ketentuan tuh cepat banget berubah kayak gitu kalau di BNI Move kan sudah ada fitur namanya knowledge ya di situ kalau nggak salah ketentuan-ketentuan terbaru tuh pasti dimasukin di situ. Kemudian yang ketiga, peningkatan risk awareness, peningkatan pemahaman resiko dan dampak dari proses bisnis debitur maupun proses kredit. Lalu konsistensi dalam pembahasan lesson learn dan mitigasi atas peristiwa kredit. Sharing session atau ketentuan ataupun prosedur. Jadi kalau lesson learn itu biasanya dari RTC ngeluarin juga lesson learn dan mitigasi yang tiap bulan dilakukan ke NSD. Kemudian sharing session ketentuan prosedur ini sudah dilakukan PGV ya Bapak Ibu. Ada namanya Selasa Mengajar. Terakhir itu ada materi apa ya, itu saya juga ikut itu dari PGV penjelasan terkait kalau nggak salah tentang aset kayak gitu Bapak Ibu, tentang tanah dan bangunan. Kemudian yang keempat, supervisi dan pendampingan berkelanjutan. Jadi peningkatan leader as a coach. As a coach, jadi kayak leadernya ini juga kita sebagai leader itu sebagai contoh kayak gitu ya kurang lebih dan pendampingan secara kuantitas dan kualitas pada saat proses pelaksanaan kerja maupun output hasil kerjanya. Jadi apa-apa yang perlu diperhatikan, apa aja yang perlu diteliti adalah hal-hal ini Bapak Ibu. Eh, Sebenarnya materinya sudah selesai. Kalau credit structuring tadi kurang lebih yang tadi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya cukupkan. Ada yang mau diskusikan mungkin tentang core BPU atau tentang materi ini? Ada Bapak Ibu? Materinya bisa di-share ya, Mbak ya? Boleh, nanti kami Makasih share Mbak ya. Vira. Ya, makasih. Kemarin sebenarnya sudah saya share ke BNU sih. BNU belum share aja. Ada lagi Bapak Ibu?
Halo Mbak, saya mau nanya nih Mbak, Mbak Iya, Pak. Firebel, Pak Toto. Firebella. Iya, Ya. Pak. Jadi kan pada saat kita menganalisa suatu bisnis perusahaan Mm-mm. berawal, perusahaannya kan bagus di awal ya kan. Mm-mm. Dengan kondisi yang ada saat ini, perang ini kan sesuatu yang kita tidak tahu, predictable, unpredictable ya Pak. Perang ya, Pak. Sehingga kredit yang sudah kita berikan kemarin Mm-mm. itu orang kita jadi was-was, padahal Mm-mm. kemarin bagus. Gitu. Mm-mm. Contoh di sini ini perusahaan yang punya apa kalau kontainernya ini banyak yang tertahan di Iya. pelabuhan ya. Mm. Bisa juga karena Menteri Keuangan yang sedang rame-ramenya ke bea cukai, lagi interogasi ke bea cukai, sehingga banyak perusahaan-perusahaan tertahan semua kontainer-kontainernya karena mereka kan ada lewat jalur belakang dan sebagainya. Nah ini kan di luar prediksi kita gitu. Nah itu apa kita juga tetap disalahkan pada saat kita memberikan kredit kepada mereka gitu, gitu sih. Oke. Kalau itu kan kalau kita ngomongin kondisi perang ya Pak, itu kan memang bukan menjadi kesalahan kita seharusnya, karena kan Ya. itu makro kayak gitu, dan kita juga tidak bisa menduga, oh ternyata perang Iran ini, misal langkahnya adalah menutup Selat Hormuz, misal seperti itu akhirnya berdampak pada pengangkutan dan lain-lain kayak gitu, ataupun suatu kebijakan pemerintah akhirnya berdampak pada debitur kita itu out of control kita kayak gitu, itu tidak menjadi suatu kesalahan, tapi yang akan menjadi bukan yang menjadi. Untuk yang menjadi perhatian adalah kita harus monitoring ketika udah tahu nih Pak Purba, Bapak Kementerian gitu kan lagi sering banget sidak ataupun lagi ngecekin banget nih pengangkutan-pengangkutan. Berarti yang perlu kita monitoring secara ketat itu adalah debitur tersebut. Kita datengin on periodik gitu ya debitur tersebut ada kondisi apa, terus apa yang dari kita yang bisa dibantu. Karena kan kita dalam artian kita bisa membantunya sebatas itu kayak gitu, kita nggak bisa kayak ngubah ketentuan apa dari Bapak kayak gitu, misal dari kementerian bisa diubah menjadi A kayak gitu kan nggak bisa juga Pak. Jadi kita tuh dalam artian ketika sudah kredit sudah dicairkan, yang bisa kita lakukan monitoring dan memastikan sebenarnya debitur ini tidak jatuh kayak gitu. Nah kalau gimana sih biar nggak jatuh? Pasti kan kita datengin dulu apakah ada indikasi tidak bisa membayar bulan ini atau bulan depan kayak gitu. Jadi kalau memang ada indikasi satu debitur itu bermasalah, bisa kita langsung lakukan restruct dulu Pak kayak gitu. Atau sebenarnya kalau mau kalau memang bisa ya Pak, ya, kalau memang bisa dalam keadaan dia masih kalau satu itu bisa kita pass out sebenarnya kayak gitu. Asal dia memang ada potensi bank lain bisa ngambil Pak kayak Itu gitu. jargonnya apa sih? Apa Pak? Pass Pass out out itu apa itu sih jargon-jargon itu kita nggak ngerti. jadi pass out itu misal debitur tadi Pak, debitur angkutan tadi bisa kita alihkan ke bank lain. Ada yang mau nih potensi nih, misal si angkutan ini kayak gitu usaha ini dibeli sama misal BTN, dialihkan ke kreditnya ke BTN. Mau beli asal dia masih call satu kalau pass out itu. Tapi kalau dia udah kan kita kan ceritanya dia masih baik-baik aja kalau satu. Nah kita kan fungsinya ngelihat oh ya ini debitur kita masih bagus, tapi mulai batuk-batuk daripada jadi resiko di kita, coba ada yang mau nggak kayak gitu. Kalau ada yang mau ya alhamdulillah, kalau nggak ada yang mau ya berarti kita lakukan penyelamatannya adalah tadi kita lakukan restruct dulu kayak gitu sambil debiturnya mau kayak gimana. Ketika sudah tahu eh, ada apa ya, ada perlambatan pembayaran nantinya ke BNI mau dilakukan perpanjangan kah atau mau dilakukan seperti apa bentuk skema restructnya kayak gitu sih Pak. Jadi trigger utama kita ketika udah tahu debiturnya tadi ada ditahan dan ternyata menyebabkan kemampuan bayar dia, kita langsung bisa usulkan untuk restruksi Pak seharusnya. Contoh konkret itu kan ada Mm, pada nasabah corporate nih, debitur corporate. mm, Itu kan PT Huadi Nikel Alloy Indonesia itu mm, kan sejak adanya kebijakan pemerintah terhadap sumber daya alam, mm, sehingga semua para profesional Cina, para teknisi atau pokoknya para pekerja Cina itu dipulangkan, sehingga mm, pabrik-pabrik yang ada di Makassar itu di stop. Jadi tidak bisa lagi, sehingga debitur tersebut tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman itu
kan di luar prediksi ya, Mbak ya. Karena kan waktu itu kejadian eh, misalnya kebanjiran di wilayah Aceh, sana Hmm, Medan sana itu juga diprediksi juga kan. hmm, Gitu. Nah ini kan memang dia lagi mencari siapa yang mau membeli perusahaan ini gitu. Karena perusahaan ini mungkin masih punya andil untuk bisa berkembang. Nah itu kalau nggak ada terus gimana nanti BNI itu Mbak terhadap perusahaan ini gitu. Kalau nggak ada yang mau, maksudnya nggak bisa dilakukan pass out. Hmm. Hmm. Ya kita biasanya lakukan restorak kalau dia ada agunan kita lakukan lelang Pak. Kalau dia udah sampai call 5 ya Pak kayak gitu. Dia mulai jatuh ya udah kita lakukan lelang. Terus juga ada asuransi kredit. Jadi beberapa langkah tuh yang pasti langkah pertamanya restorak dulu. Kemudian kalau bisa di pass out ya di pass out. Kalau nggak bisa ya sudah kita lakukan eh restorak. Kemudian dari restorak itu kita siapkan untuk skema nanti dia kan udah mulai bisa udah muncul ini Pak hak klaimnya dia kayak gitu misalnya udah mulai jatuh kayak gitu kita lakukan klaim asuransinya dia kalau masih belum cukup kan asuransi sekarang mengcovernya cuma 75% ya Pak ya 25% sebagai kerugian bank. Nah, itu dia kan kalau misal dia kur kecil itu kan masih punya agunan, bisa kita lakukan lelang agunannya juga kayak gitu. Asalkan teman kita kita sebagai kita nanti kalau ARM PRM kayak gitu ya Pak, ARM PRM kan pasti udah tahu jatuh tempo asuransi kredit ini kapan sih kayak gitu. Jangan sampai melewati itu karena kami juga pernah menganalisa BU Pandu itu tidak bisa diklaim karena sudah daluarsa masa klaimnya kayak gitu. Jadi ditolak kayak gitu. Dan itu nggak bisa dibanding. Kalau cuman masalah kreditnya, misalnya NPL kayak gitu ya Pak, NPL itu seharusnya masih bisa diklaim kayak gitu sih, Pak Toto. Ya. Ada lagi Bapak Ibu dari BNU? Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, izin saya cukupkan. Dari BNU, saya cukupkan ya. BNU tadi ada Mbak Putri ya. Iya, Terima Ibu. kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Ada Bapak-Bapak Ibu BM dan SBM ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sedikit sharing ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya dalam memproses kredit agar ekspansi kita juga bisa berkualitas. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya ucapkan Terima terima kasih kasih Mbak banyak Fira. Terima atas kasih, Mbak. penyampaian materinya pada Sensi sore hari. Terima Manusia. kasih, Untuk Mbak. Bapak Ibu peserta, saya izin mengingatkan Izin, kembali Li. untuk Assalamualaikum. presensi Absen. pada sore hari ini telah saya kirimkan melalui kolom chat Zoom. Jadi dimohon Oke. Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu untuk presensi atau absensinya ya, agar kehadiran sore hari ini tercapai. Baik untuk Saat Bapak Ibu yang sebelumnya telah mengikuti kelas brevet di hari Sabtu tanggal 16 Mei kemarin dan tergabung dalam kelas Bu Krista ataupun kelas Pajun dan Bu Betty dan sebagainya bisa menyesuaikan untuk batch dan wilayahnya sesuai dengan keterangan yang telah saya kirimkan melalui kolom chat Zoom. Jadi misal ada Bapak atau Ibu yang termasuk dalam kelas Bu Krista, yaitu batch 1, dan berasal dari wilayah 14. Maka nanti di kolom presensinya bisa memilih wilayah 14 dan untuk batch-nya bisa pilih batch 1. Namun untuk Bapak Ibu peserta yang baru bergabung di kelas pelatihan brevet di online ini bisa memilih batch-nya yang batch 19 Mei 2026. Lalu untuk wilayahnya bisa disesuaikan. Oke, untuk Mbak, nama pematerinya bisa atas nama Ibu sebentar. Mbak, Ya, atas nama Ibu Vira Bella untuk nama pematerinya. Mbak, izin Mbak, Iya, Bapak. kalau lihat di judulnya ini presensi kredit konsumer ya, tapi tadi materinya kok SBP ya, produktif. Nama pematerinya siapa tadi Mbak? Tolong di chat Mbak. Kira bela. Ya, untuk nama pematerinya adalah Vira Bella.
kurang Bisa jelas di-chat soalnya aja Mbak biar Robi. jelas. Ya Mbak, tadi pertanyaannya eh, materinya consumer, tapi kok ininya SBP ya? Iya, Mbak. 19. Ya, Bapak, untuk materinya, baik sebentar, saya coba saya coba minta ke pemateri atau fasilitator yang tadi mengisi kelas. Unitnya apa? Mbak, Pak nggak ada Mbak pilihannya. Kalau yang udah absen, boleh izin live nggak, Mbak? Enjoy, enjoy, enjoy. Untuk Bapak Ibu yang telah melakukan presensi, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom dan melanjutkan aktivitas. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mbak Mbak, Putri. untuk wilayah selain yang ada di absen gimana Mbak? Iya Mbak, wilayah 4 nggak ada Mbak di sana Mbak. Ya. Jadi yang Oke, saya coba untuk refresh sebentar, Bapak atau Ibu, untuk form presensinya. Oh, alasannya baru. Sama tanggal pelatihan dan batch-nya serta wilayahnya untuk wilayah 4 masuk kemana Mbak? Baik dan jelas. Baik, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, untuk yang baru mengikuti kelas pelatihan brevet online dan tidak mengikuti kelas pelatihan brevet di hari Sabtu secara offline tanggal 16 Mei 2026, untuk batch-nya bisa memilih yang batch 19 Mei 2026. Lalu untuk wilayahnya bisa langsung Bapak Ibu tuliskan sendiri sesuai dengan asal wilayah. Untuk format telah saya update, jadi mungkin bisa di-refresh terlebih dahulu. Namun, untuk Bapak Ibu peserta yang sebelumnya telah mengikuti kelas pelatihan brevet di hari Sabtu secara offline tanggal 16 Mei kemarin, untuk pemilihan batch-nya bisa disesuaikan sesuai dengan kelas. Misal ada Bapak atau Ibu yang berasal dari wilayah 14 dan bergabung di kelas Pak Jun. Artinya Bapak atau Ibu berada di batch 2 wilayah 14, seperti itu. Mbak, mohon sekali lagi, kalau wilayah 04 ngisinya di mana? Wilayah Wilayah 04. 04. Itu udah ada di wilayah lain, Pak. Udah ada Yang lainnya berarti ya Mbak? Iya, wilayah betul. lainnya. Bapak bisa langsung menuliskan sendiri wilayah 04 di presensinya, di form presensi. Terima kasih. Ya, wilayah 18 masuk batch berapa? Untuk wilayah 18 bisa masuk di batch 19 Mei 2026. Terima kasih, Mbak. Izin live. Iya, sama-sama. Izin live Mbak, makasih. Mbak, itu materinya kok banyak yang Izin live, Mbak. itu ya, Terima kasih. berbeda analisis kredit untuk usaha Mbak ya, Wes dibandingkan Dre, yang ojo lakean consumer protesnya Dre. fixed Nggak income mulai itu. Dre. Mbak, terima kasih. Tidak judul, sudah sesuai dengan judulnya Mbak. Izin, Mbak Putri, terima kasih. Mohon izin nih Mbak. Mulai down. Udah cukup. Mau pulang ah. Terima kasih Mas Toto. Assalamualaikum. Salam dah. Bye. Password materinya apa ya, Mbak? Oke, izin live. Terima kasih.
Passwordnya apa ya Mbak ya? Toto betah banget. Mbak, yang barusan ngasih materi Bu siapa ya namanya ya? Izin live. Izin Mbak, izin live. Terima kasih sudah absen. Halo, Mbak. Yang barusan namanya siapa yang ngasih materinya? Vira Bella. Bella, Bu. Vira Vira Bella ya, Bella makasih. namanya Mbak. Iya, makasih. Kasih ya Mbak Vira Bella. Lembutanan Zet Buya. Izin live. Ini materinya belum di-share ya, Pak? Keras nunda masalahnya. Materinya Bapak Asyik Purpon. Jadi, Materinya ada passwordnya ya. Passwordnya apa ya? Boleh diinfo? Mbak Rizka. Ini nggak masuk luber, enggak kan? Nggak luber kan? Soalnya rekening gaji, Pak. Kasih gaji aja. Kasih ya, Mas.